Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa lagi pada channel kami, channel Sunset Solution. Hari channel ini kami fokus pada penjelasan tentang hukum yang perlu diketahui oleh masyarakat kita ya. Masyarakat kita yang masih ada yang belum mengetahui hal-hal penting di dalam penerapan hukum. Nah, pada sharing kami sebelumnya kami menjelaskan tentang perbedaan antara penggelapan dengan penipuan ya. Sebelumnya pada sharing kami sebelumnya dapat kita lihat pada channel kami, bisa dilihat tayangan kami sebelumnya, dan pada hari ini kami akan menjelaskan juga tentang persamaan dan perbedaan antara tindak pidana penggelapan dan korupsi. Nah ini sering sekali kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa sepertinya sesuatu yang merugikan orang lain sering juga kita dengar, wah beliau itu melakukan korupsi karena merugikan ya. Terkadang apabila semua yang terkesan merugikan seseorang atau perusahaan atau apa atau organisasi, ada yang bilang korupsi, si Fulan atau si Anu korupsi sekian ratus juta, sekian miliar. Padahal dalam penerapan hukumnya ini sangatlah berbeda. Walaupun objeknya adalah mengambil sesuatu keuntungan ya, atau uang ya, atau barang dalam kekuasaannya ya. Nah, di sini mungkin yang sering timbul persamaan orang menilai, karena di sini cenderung biasanya penggelapan ini dalam kesamaannya itu persamaan itu dalam kekuasaan. Jadi yang diambil keuntungan itu adalah objek yang di dalam kekuasaan dari pelaku ini. Sekarang kita coba ulas satu persatu ya, sesuai dengan pasal dan undang-undangnya. Sekarang kita ulang kembali tentang pengertian dari pasal 372 KUHP, yaitu tentang penggelapan. Sekarang kita bacakan arti secara keseluruhannya adalah pasal 372 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan penjara selama-lamanya 4 tahun. Nah, di sini sudah jelas juga, kita sudah jelaskan tentang pengertian penggelapan pada tayangan kami sebelumnya pada channel ini. Sekarang kita coba lagi telaah tentang pasal tentang korupsi ya. Kita ambil pengertian tentang korupsi, yaitu pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 yang mananya bunyinya sebagai berikut ya. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun. Nah, dari kedua penjelasan arti dari pasal tersebut, nah dapat kita bedakan atau samakan isinya, bahwa yaitu sesama merugikan atau mengambil sesuatu keuntungan untuk dijadikan milik sendiri. Tapi perbedaannya cukup jelas juga, bahwa di sini pada pasal korupsi yaitu yang dirugikan adalah negara. Nah, sinilah letak perbedaannya. Umpama dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan, seorang direkturnya melakukan memindahkan ya sebagian dari keuangannya atau keuntungan perusahaan atau aset perusahaan
kepada memindahkan haknya baik secara otentik maupun secara transfer ya, umpama dipindahkan uang tersebut, kekayaan perusahaan tersebut kepada rekening sendiri atau dipindah tangankan. Nah, ini bentuknya sama-sama merugikan. Yang tadi merugikan negara ya, tapi yang ini tidak merugikan negara. Ini biasanya itu merugikan perusahaan. Inilah namanya penggelapan, yaitu dilakukan dengan kekuasaan yang ada pada diri pelaku tersebut. Tetapi dalam tindak pidana korupsi memang benar ini ada kesamaan bahwa ya dilakukan dalam kekuasaannya, dalam kewenangannya. Nah, di sini juga letak kesamaannya. Sama-sama memiliki kewenangan. Jadi tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh yang mempunyai kewenangan ya, atau yang berkuasa terhadap pengelolaan tersebut. Nah, jadi ini cukup jelas ya perbedaannya. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan ya terhadap objek yang dilakukannya, memiliki kewenangan untuk mengaturnya, untuk kepentingan diri sendiri juga atau untuk kepentingan kelompoknya atau orang lain, merugikan. Yang satu penggelapan, yaitu merugikan badan hukum atau pribadi ya, atau badan hukum tertentu, kecuali perusahaan itu milik negara yang ada sangkutannya merugikan negara, itu tetap masuk pada ranah pidana korupsi. Nah, namun perbedaan yang kedua adalah perbuatan tersebut adalah merugikan negara. Nah, inilah hal-hal yang sangat prinsip sekali dalam perbedaan antara penggelapan dan tindak pidana korupsi. Nah, dengan ulasan sedikit ini, kami mengharapkan ini dapat dipahami dan dimengerti sehingga kita sama-sama mengerti tentang hukum. Hendaknya jangan ada lagi ya antara kita yang tidak begitu paham sehingga menyebut bahwa tindak pidana penggelapan juga tindak pidana korupsi. Ini adalah berbeda sekali karena pihak yang dirugikan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada tayangan tentang hukum, konsultasi hukum pada tayangan kami berikutnya. Bila ada komentar atau pertanyaan atau yang kurang ya, atau yang perlu kami jelaskan lagi, maka tulislah di kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu menjawab semua pertanyaan penonton kami. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.